Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Widatul Sukma, BP 2016-0007. Saya dari kelas 2 par 1 dari kelompok 4 Formasi Fisika. Di sini saya sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Mardotilan dengan nomor BP 2016-0036. Berasal dari kelas 2 par 1 dari kelompok 4 sebagai pemateri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Fadila, BP 2016-0018. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Mahira Azriastini, nomor BP 2016-0035. Saya sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ryan Nenderis, BP 2016-0017, kelas 2 Farmasi 1. Saya di sini dari kelompok 4 dan saya di sini sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Salvia Anita dari kelas 2 par 1, nomor BP 2016-0008 dari kelompok 4. Di sini saya sebagai kelompok penyaji. Penyerapan cairan. Daya penyerapan suatu substan adalah banyaknya cairan dalam gram per cm3 yang dapat diserap oleh 1 gram substan. Daya penyerapan cairan atau bilangan Einstein adalah banyaknya air dalam gram yang dapat diserap secara maksimal oleh 1 gram substan setelah waktu maksimum 15 menit. Contohnya W sama dengan bilangan Einstein 4/1,3. Artinya 1 gram substan setelah waktu 4 menit dapat menyerap air sebanyak 1,3 gram. Daya serap air berhubungan dengan mekanisme hancurnya suatu tablet. Penyerapan air oleh tablet merupakan tahap awal setiap proses desintegrasi. Daya serap tablet merupakan tahap awal dari proses hancurnya tablet. Daya serap tablet dipengaruhi oleh porositas, ukuran pori-pori, dan kontak sudut dengan pori. Daya serap tablet diukur dengan liquid uptake apparatus. Disintegrasi tabel tidak dapat terjadi jika air tidak masuk ke dalam tabel. Faktor yang mempengaruhi penetrasi air antara lain porositas tabel, di mana tergantung koherensi dan kemampuan penyerapan air dari material yang dipakai. Air dapat berpenetrasi ke dalam pori-pori tabel karena adanya aksi kapiler atau wick. Daya serap air tabel sangat bergantung pada kemampuan daya serap air granul atau massa penyusun ke tabel. Prediksi daya hancur atau daya serap air dari tabel dapat diperkirakan dengan pengukuran atau mengamati daya serap massa penyusun tabel tersebut. Beberapa teori tentang pecahnya tabel. 1. Disebabkan adanya daya pengembangan dari zat. 2. Tekanan pengembangan. 3. Daya kapiler. 4. Panas pembasahan. 5. Daya tolak menolak antara partikel. 6. Terbentuknya zat dan lain-lain. Kelasnya itu tentang daya hisap. Untuk mengkarakteristikkan daya hisap bubuk, penyerapan cairan sekret luka atau bahan obat cair lipofil, digunakan alat Einstein. Alat tersebut terdiri dari sebuah penyaring gelas G3 garis tengah 2 cm yang dihubungkan dengan sebuah pipet berskala 0,2 mili melalui sebuah selang berukuran sekitar 20 cm dan dipasangkan sedemikian rupa pada sebuah statif sehingga letak pipet horizontal dan bagian dinding dalam sebelah atas sama tinggi dengan penyaring gelas atau flipan. Sebelum penentuan daya hisap dilakukan, alat tersebut diisi dengan cairan uji yang cocok, yaitu air atau minyak, dan dipasangkan seperti pada penjelasan di atas. Pengaturan skala awal tepat pada tanda di pipet dilakukan dengan menggeser atau memutar selang setelah bagian atas penyaring gelas dikeringkan dengan kertas saring atau kapas. Selanjutnya yaitu daya penyerapan cairan. Alat Einstein ini disusun sedemikian rupa sehingga bentuknya sama tinggi dengan pipet ukur. Nah,
Selang dan pipet ukur tadi diisi dengan air hingga penuh dan 1 gram zat uji yang telah dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam corong Hirsch. Lalu jumlah yang diserap tersebut diamati pada waktu tertentu dengan membaca skala pada alat. Yang selanjutnya yaitu penentuan daya penyerapan air. Masing-masing formula granul ini ditimbang 1 gram, kemudian dicatat jumlah air yang diserap tiap selang waktu 5 menit dengan membaca skala pada alat. Dan pengujian ini dilakukan sampai 1 jam atau sampai jumlah air yang diserap itu konstan. Saya di sini akan menjelaskan tentang penentuan daya penyerapan air. Sebenarnya kita tahu bahwa masing-masing formula granul itu ditimbang 1 gram dan diletakkan di atas corong yang bernama Hirsch-Enslin. Kemudian dicatat jumlah air yang diserap tiap selang waktu 5 menit dengan membaca skala pada alat. Pengujian dilakukan sampai 1 jam atau sampai jumlah air yang diserap konstan. Dibuat kurva hubungan jumlah air yang diserap terhadap waktu. Contohnya adalah granul yang telah bercampur dengan magnesium stearat dan talkum ditimbang sebanyak 1 gram, diletakkan di atas corong Hirsch dan disebar secara merata. Kemudian dicatat jumlah air per mililiter yang diserap tiap selang waktu tertentu dengan membaca skala pada alat tersebut. Amati sampai 60 menit, kemudian dibuat kurva hubungan antara jumlah air per mililiter yang diserap terhadap waktu. Dan ini adalah gambar dari alat yang bernama Enslin tersebut. Dan ini adalah kurva atau alat untuk mengukur daya penyerapan cairan menggunakan alat Enslin.